Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang metode harga pokok proses produk yang hilang pada awal proses. Kelompok 5 memiliki anggota 1. Elinova Widiana, NEM 2019-11-320. Yang kedua ada Naimia Nurhidayah, NEM 2019-11-321. Yang ketiga saya Wiwi Sri Armiati Puji Lestari, NEM 2019-11-324. Yang keempat Ayu Putri Ayuningsih, NEM 2019-11-332. Yang kelima ada Jeffrey Yunus dengan NEM 2019-11-334. Berikutnya, pengertian metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Di dalam metode ini, biaya produk dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Dan proses biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Pengaruh terjadinya produk hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok persatuan. Dalam proses produksi, ada kalanya produk tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga pada saat dibuat laporan produksi jumlahnya tidak sesuai. Jika dilihat produk biasa saja hilang pada awal proses, sepanjang proses, dan akhir proses. Untuk menghitung harga pokok produksi persatuan, produk yang hilang sepanjang proses harus dapat ditentukan pada tingkat penyelesaian berapa produk yang hilang tersebut. Produk yang hilang selama proses diperlakukan sebagai produk yang hilang pada awal atau akhir proses. Pengaruh terjadinya produk hilang pada awal proses terhadap perhitungan harga pokok persatuan. Sebetulnya, produk yang hilang di awal proses dianggap belum menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen tersebut, sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan. Produk yang hilang di awal proses di departemen pertama mengakibatkan naiknya harga pokok produksi persatuan. Akibat dari produk yang hilang di awal proses menaikkan harga pokok produksi persatuan yang diterima dari departemen sebelumnya, menaikkan harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen produksi berikutnya. Karakteristik produk hilang pada awal proses. Yang pertama, dianggap tidak menikmati biaya produksi pada departemen atau tahap di mana produk hilang. Yang kedua, dalam perhitungan produksi ekuivalen, produk hilang awal proses tidak dimasukkan di dalam ekuivalen. Yang ketiga, produk hilang awal proses tidak dibebani harga pokok. Yang keempat, produk hilang awal proses yang terjadi pada departemen lanjutan mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian harga pokok satuan yang diterima dari departemen sebelumnya. Oleh karena itu, pemikul biaya jumlahnya berkurang dan jumlah total biaya sama, maka harga satuan dari departemen sebelumnya akan menjadi lebih besar atau naik. Selanjutnya yaitu merupakan sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, dalam departemen setelah departemen pertama, produk yang hilang pada awal proses mempunyai dua akibat. Sebutkan dua akibat tersebut. Pertanyaan yang kedua, buatlah perhitungan biaya produksi per unit ekuivalensi Departemen A pada bulan Januari 2019 yang telah dinyatakan dalam tabel PT Bina Jasa Abadi Karya yang ada di dalam PPT. Biaya produksi Departemen A dan Departemen B bulan Januari 2019. Biaya bahan baku Departemen A Rp50.000, Departemen B Rp0. Biaya bahan penolong Departemen A Rp35.000, Departemen B Rp20.000. Biaya tenaga kerja Departemen A Rp40.000, Departemen B Rp15.000. Biaya overhead pabrik Departemen A Rp50.000, Departemen B Rp20.000.
Jumlah biaya produksi Departemen A Rp170.000, Departemen B Rp55.000. Buatlah perhitungan biaya produksi per unit ekuivalensi Departemen A bulan Januari 2019. 3. Buatlah perhitungan biaya produksi Departemen A bulan Januari 2019 menurut soal nomor 2. Penyelesaian. Soal yang pertama, akibat produk yang hilang pada awal proses ada 2, yaitu yang pertama, menaikkan harga pokok produksi persatuan produk yang diterima dari Departemen Produk sebelumnya. Yang kedua, menaikkan harga produksi persatuan yang ditambahkan dalam Departemen Produksi setelah Departemen Produksi yang pertama tersebut. Soal yang kedua, biaya bahan baku. Mencari unit ekuivalensi dengan cara produk yang sudah selesai ditambah tingkat penyelesaian dikali produk dalam proses. 700 kg ditambah 100% dikali 200 kg sama dengan 900 kg. Biaya produksi Departemen A Rp50.000. Biaya per kilo produk yang dihasilkan oleh Departemen A, yaitu dicari dengan cara biaya produksi Departemen A dibagi dengan unit ekuivalensi. Rp50.000 dibagi 900 kg, jadi Rp55,6. Biaya bahan penolong. Unit ekuivalensi 700 kg ditambah 100% kali 200 kg sama dengan 900 kg. Biaya produksi Departemen A Rp35.000. Biaya per kilo produk yang dihasilkan oleh Departemen A Rp35.000 dibagi 900 kg menjadi Rp38,9. Biaya tenaga kerja unit ekuivalensi 700 kg ditambah 40% kali 200 kg sama dengan 780 kg. Biaya produksi Departemen A sebesar Rp40.000. Biaya per kilo produk yang dihasilkan oleh Departemen A yaitu Rp40.000 dibagi 780 kg menjadi Rp51,2. Biaya overhead pabrik unit ekuivalensinya 700 kg ditambah 40% kali 200 kg sama dengan 750 kg. Biaya produksi Departemen A sebesar Rp50.000. Biaya per kilogram produknya yang dihasilkan oleh Departemen A yaitu Rp50.000 dibagi 780 kg menjadi Rp64,1. Jumlah biaya produksi Departemen A Rp170.000. Jumlah biaya per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen A Rp209,8. Untuk penyelesaian soal nomor 3 yaitu perhitungan biaya produksi Departemen A bulan Januari 2019. Yang pertama, kita harus mencari harga pokok produk yang selesai ditransfer ke Departemen B dengan cara produk yang sudah selesai dikalikan dengan jumlah biaya per produk, yaitu 700 kg dikalikan 209
rupiah. Hasilnya 145.860. Yang kedua, mencari harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan. Biaya bahan baku dicari produk dalam proses dikali tingkat penyelesaian dikali dengan biaya per produk. Ya, hasilnya 11.120 rupiah. Yang kedua, biaya bahan penolong 200 kilo kali 100% kali 38,9. Hasilnya 7.780 rupiah. Yang ketiga, biaya tenaga kerja 200 kilo dikali 40% yang merupakan tingkat penyelesaian dikali dengan 51,2. Hasilnya 4.096 rupiah. Yang keempat, biaya overhead pabrik 200 kilo dikali 40% dikali 64,1. Hasilnya 5.128. Jumlah dari harga pokok persediaan produk dalam proses adalah 28.124 rupiah. Ditambahkan dengan harga pokok produk yang selesai ditransfer ke Departemen B 145.860 rupiah. Jadi jumlah semua biaya produksi Departemen A yaitu 173.984 rupiah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan pengucapan maupun penulisan, kami dari kelompok 5 minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.